Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya Rizky Faisal Musa akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan sekolah SMK Muhammadiyah 1 Ngadirejo. Nantinya yang akan kita diskusikan bersama Bapak Kepala Sekolah. Kemudian ada wakil dari kurikulum, wakil dari kesiswaan, wakil dari humas, dan wakil dari sarana dan prasarana. Hadirin yang ada di rumah, terlebih kepada seluruh siswa dan siswi SMK Muhammadiyah 1 Ngadirejo yang berada di rumah, yang masa kali ini kita kaitkan dengan masa pembelajaran jarak jauh, terlebih di kelas 10, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah berbasis daring. Kita akan saksikan bersama atau kita akan ulas tentang SMK Muhammadiyah 1 Ngadirejo bersama dengan Bapak dan Ibu Guru beserta Bapak Kepala Sekolah. Baik, hadirin yang berada di rumah, ini kita yang pertama langsung saja dengan Bapak Kepala Sekolah. Ini saya akan memberikan pertanyaan Bapak terkait dengan persekolahan. Terlebih pertama kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ihsan Nuryanto. Pertanyaannya cukup singkat, padat dan jelas, yaitu bagaimana atau apakah visi dan misi SMK Muhammadiyah 1 Ngadirejo sehingga menuju SMK yang cemerlang, gemilang, dan bagus untuk nanti di masa depan anak bangsa. Bagaimana Bapak visi dan misi SMK? Baik, terima kasih. Tadi yang ditanyakan adalah bagaimana visi dan misi SMK Muhammadiyah Ngadirejo. Kalau berbicara dengan masalah visi, itu adalah mimpi ke depan, bagaimana SMK Muhammadiyah Ngadirejo 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Tentu saja SMK Muhammadiyah 1 Ngadirejo ini merumuskan mimpi yang akan diraih dalam 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Nah, dari tim SMK Muhammadiyah 1 Ngadirejo bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru dan karyawan, kemudian juga komite, sudah memantapkan sebuah mimpi yang besar untuk mewujudkan cita-cita dan menghantarkan anak-anak didik ke masa depan yang cemerlang. Kemudian dari visi ini kita mencanangkan bahwa visi SMK Muhammadiyah 1 Ngadirejo adalah terwujudnya peserta didik yang terampil, berkompetensi kerja, dan berdasarkan iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian juga berwawasan lingkungan. Itulah mimpi dari SMK Muhammadiyah 1 Ngadirejo untuk ke depan. Kemudian dari visi yang sudah dicanangkan ini, tentu saja kita akan melewati perjalanan untuk mewujudkan visi sekolah kita itu, yang dituangkan di dalam misi atau kegiatan yang akan dilakukan. Itu karena apa? Di SMK Muhammadiyah 1 Ngadirejo kita melihat kondisi real di masa yang sekarang
kemudian akan kita lihat, kita wujudkan ke depan, mewujudkan visi SMK Muhammadiyah 1 Entirjo. Dari kondisi real itu kemudian ada kondisi harapan. Inilah pekerjaan sekolah untuk mewujudkan atau mendampingi anak-anak didik kita mewujudkan mimpi-mimpi yang cerah peserta didik. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ihsan Nuryanto, atas apa yang disampaikan mengenai visi dan misi SMK Muhammadiyah 1 Ngartejo. Nah, tentunya anak-anak di rumah, terlebih untuk kelas 10 SMK Muhammadiyah 1 Ngartejo, calon peserta didik baru sudah paham apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah mengenai visi dan misi SMK Muhammadiyah 1 Ngartejo. Baik, kali ini kita akan langsung mengupas ulas berbagai pertanyaan yang selanjutnya, yaitu akan kami lontarkan kepada wakil kesiswaan, kepada Bapak Wisnu ya. Ini ya, ada beberapa pertanyaan yang bagaimana dan apa saja kegiatan yang ada di SMK. Jadi kegiatannya itu apa saja, itu biar menarik kepada siswanya, itu kegiatannya dan bagaimana. Monggo kepada Bapak Wisnu, kami persilahkan untuk bisa menyampaikan. Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Musa atas pertanyaannya. Jadi di SMK Muhammadiyah 1 Ngartejo, selain kegiatan intrasekolah, juga ada beberapa kegiatan ekstra kulikuler yang wajib untuk diikuti oleh anak-anak kelas 10 untuk peserta didik baru. Jadi untuk kegiatan ekstra kulikuler yang wajib untuk kelas 10, yang pertama adalah HW atau Hizbul Waton. HW atau Hizbul Waton kalau di sekolah lain atau di sekolah negeri dan swasta yang lain itu semacam pramuka. Jadi itu wajib untuk diikuti untuk anak kelas 10. Yang kedua, ekstrakurikuler yang wajib adalah tapak suci. Untuk anak-anakku, tapak suci itu adalah ekstra semacam silat atau bela diri. Itu ekstra yang memang wajib di sekolah-sekolah Muhammadiyah ya. Jadi ada 2 ekstrakurikuler yang wajib kalian ikuti dan akan masuk di dalam laporan semester atau rapor setiap semester. Di akhir semester itu akan muncul di rapor. Kemudian ekstra yang lain adalah futsal, kemudian ada sepak bola, kemudian yang tidak kalah penting adalah ekstra kelas dakwah yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Ihsan Firdaus. Nah itu ekstra yang beberapa tahun belakang ini menjadi menarik karena memang anak-anak kemudian di sana diajarkan tentang bagaimana berdakwah yang baik, memberikan informasi tentang agama yang baik dan benar, tidak salah tafsir dan seterusnya. Nah, mungkin itu untuk kegiatan-kegiatan yang ada di SMK Muhammadiyah. Baik, terima kasih Bapak Wisnu selaku wakil kesiswaan telah memaparkan secara jelas dan detail bagaimana proses kegiatan yang ada di SMK, baik itu dari internal ataupun eksternal. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berada di rumah beserta anak-anakku kelas 10 yang sedang masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring atau online, kita akan melaju pada sesi pertanyaan yang selanjutnya, yaitu wakil kurikulum. Ini pembahasan mengenai pembelajaran ataupun yang lain-lain akan saya beri
pertanyaan kepada wakil kurikulum yaitu Ibu Susi Suketi. Ada beberapa mata pelajaran dan apa saja setiap prodi. Saya ulangi lagi, ada berapa mata pelajaran dan apa saja jurusan di SMK Muhammadiyah 1 Ngatirjo. Monggo kita saksikan mengenai wakil dari kurikulum. Terima kasih pada pengelola acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang struktur kurikulum di SMK Muhammadiyah Ngatirjo. SMK Muhammadiyah Ngatirjo menggunakan kurikulum 2013 revisi. Struktur yang ada di SMK Muhammadiyah Ngatirjo ada beberapa mapel yang harus Ananda kuasai. Ada 4 kompetensi keahlian yang ada di SMK Muhammadiyah Ngatirjo. Yang pertama ada teknik audio video TAV, yang kedua akuntansi dan keuangan lembaga atau AKL, yang ketiga ada tata busana atau TB, dan yang keempat adalah teknik dan bisnis sepeda motor atau disingkat dengan TBSM. Nah, masing-masing setiap jurusan ini mempunyai struktur kurikulum yang berbeda, terutama di pembelajaran wajib C1, C2, dan C3. Pada struktur kurikulum implementatif, mata pelajaran yang A, muatan nasional, yang terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, 3 bahasa Indonesia, 4 matematika, 5 sejarah Indonesia, dan 6 bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Nah, di SMK Muhammadiyah 1 Ngatirjo ini bahasa asing yang diajarkan yaitu bahasa Arab. Nah, muatan nasional 1 sampai dengan 6 ini akan diajarkan di semua kompetensi keahlian. Nah, pada muatan nasional A yang pendidikan agama dan budi pekerti itu masing-masing tingkat atau kelas berjumlah 4 jam pembelajaran dalam 1 minggunya. Sedangkan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 2 jam, bahasa Indonesia untuk kelas 10 4 jam, kelas 11 3 jam, dan kelas 12 2 jam. Matematika 4 jam di semua jenjang. Kemudian sejarah Indonesia di kelas 10 3 jam, dan bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya itu 4 jam di kelas 10, 4 jam di kelas 11, dan 4 jam di kelas 12. Nah, 4 jam bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya itu bahasa Inggrisnya itu di kelas 10 3 jam. Kemudian yang 1 jam itu untuk bahasa Arab. Dia muatan kewilayahan atau muatan B itu terdiri dari seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, bahasa Jawa, pendidikan kemuhammadiyahan. Masing-masing seni budaya itu ada di tingkat 10 selama 3 jam, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 2 jam ada di tingkat 10 dan 11, bahasa Jawa 2 jam ada di tingkat 10, 11, 12, dan pendidikan kemuhammadiyahan 1 jam ada di tingkat 10, 11, dan 12. Kemudian untuk dasar
bidang keahlian atau mapel wajib C, setiap jurusan ini berbeda. Untuk akuntansi dan keuangan lembaga, dasar bidang keahlian C1 itu terdiri dari simulasi dan komunikasi digital, ekonomi bisnis, administrasi umum, dan IPA. Kemudian dasar program keahlian C2 untuk akuntansi dan keuangan lembaga, etika profesi, aplikasi pengolah angka, akuntansi dasar, dan perbankan dasar. Dan kompetensi keahlian atau C3 untuk akuntansi dan keuangan lembaga. Yang pertama, praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur. 2. Praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. 3. Akuntansi keuangan. 4. Komputer akuntansi. 5. Administrasi pajak. 6. Produktif, kreatif, dan kewirausahaan. Nah, kalau mapel wajib atau muatan nasional A dan muatan kewilayahan B, semua jurusan baik TAV, AKL, TBSM, dan TB ini sama. Yang membedakan di kompetensi keahlian atau muatan C. Untuk muatan C1 dasar bidang keahlian untuk jurusan teknik audio video atau TAV, yang pertama simulasi dan komunikasi digital, 2. Fisika, 3. Kimia. Muatan C dasar program keahlian 1. Kerja bengkel dan gambar teknik, 2. Dasar listrik dan elektronika, 3. Teknik pemrograman mikroprosesor dan mikrocontroller. Kemudian C3 kompetensi keahlian 1. Pemrograman mikroprosesor dan mikrocontroller, 2. Penerapan rangkaian elektronika, 3. Perencanaan dan instalasi sistem audio video, 4. Penerapan sistem radio dan televisi, 5. Perawatan dan perbaikan peralatan audio video, 6. Produk kreatif dan kewirausahaan. Sedangkan untuk kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor, kompetensi dasar bidang keahlian C1 terdiri dari 1. Simulasi dan komunikasi digital, 2. Fisika, 3. Kimia. C2 dasar program keahlian 1. Gambar teknik otomotif, 2. Teknologi dan dasar otomotif, 3. Pekerjaan dasar otomotif. Kompetensi keahlian atau C3 1. Pemeliharaan mesin sepeda motor, 2. Pemeliharaan seses sepeda motor, 3. Pemeliharaan kelistrikan sepeda motor, 4. Pengelolaan bengkel sepeda motor, dan 5. Produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk jurusan tata busana, muatan peminatan atau kejuruan dasar bidang keahlian C1 1. Simulasi dan komunikasi digital, 2. IPA terapan, 3. Kepariwisataan. C2 dasar program keahlian 1. Pengetahuan bahan tekstil, 2. Dasar desain, 3. Pembuatan pola, 4. Teknologi menjahit. Kompetensi keahlian C3 terdiri dari desain busana, pembuatan hiasan busana, pembuatan busana customage, pembuatan busana industri, dan yang terakhir produk kreatif dan kewirausahaan. Demikian paparan tentang implementasi kurikulum
yang diterapkan di SMK Muhammadiyah Ngadirjo. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi pemaparan mengenai wakil dari kurikulum membahas tentang pembelajaran dan jurusan yang terkandung di SMK Muhammadiyah 1 Ngadirjo. Tentunya ada 4 jurusan, yaitu teknik audio video, akuntansi keuangan, tata busana, dan teknik bisnis sepeda motor. Anak-anakku yang ada di rumah sudah ke Bapak Kepala Sekolah, sudah ke wakil kesiswaan dan ke kurikulum. Ini kita akan mengetahui apa dalamnya fasilitas yang ada di SMK Muhammadiyah 1 Ngadirjo ini. Tentunya kepada wakil dari sarana prasarana Ibu Miftahul Rohmah, ini yang akan menjelaskan tentang sarana dan prasarana yang ada di SMK Muhammadiyah 1 Ngadirjo ini. Mari kita simak bersama. Pertanyaannya, apa saja fasilitas yang ada di sekolah SMK Muhammadiyah 1 Ngadirjo ini? Yang akan dijawab oleh Ibu Miftahul Rohmah. Ya, terima kasih atas waktunya. Untuk sarana prasarana atau fasilitas yang ada di SMK Muhammadiyah 1 Ngadirjo, tentu saja ada standar pelayanan yang harus ada. Itu terdiri dari 3, yaitu ruang pembelajaran umum, kemudian ruang penunjang, dan juga yang ketiga adalah ruang pembelajaran khusus. Nah, untuk ruang pembelajaran umum itu terdiri dari ruang kelas. Untuk ruang kelas ada 9 kelas dengan luas 72 meter persegi dan kapasitas maksimal 40 siswa. Kemudian RPU yang lain itu adalah ruang perpustakaan, kemudian ada laboratorium TK. Kemudian untuk ruang penunjang itu tentunya ada, yang pertama itu adalah ruang kepala sekolah, kemudian ada ruang tata usaha, ruang guru, kemudian ada ruang bimbingan konseling dan UKS, tempat ibadah, dan tentu saja yang tidak kalah penting dan harus ada itu adalah jamban, baik itu untuk siswa, guru maupun siswa putra dan putri. Kemudian untuk ruang pembelajaran khusus itu berupa ruang praktik siswa. Nah, karena SMK kami itu terdiri dari kompetensi keahliannya 4, itu tata busana, teknik audio video, dan akuntansi serta TPSM, maka RPS yang kami miliki juga ada 4, yaitu RPS untuk laboratorium akuntansi, bengkel TAV, bengkel TPSM, dan laboratorium tata busana. Nah, itu saja sekiranya sedikit fasilitas dan sarana prasarana yang ada di SMK Muhammadiyah 1 Ngadirjo. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya mengenai sarana dan prasarana yang ada di SMK Muhammadiyah 1 Ngadirjo ini. Seluruh hadirin yang berada di rumah serta pemirsa, baik anak didik kami ataupun yang lain, selanjutnya kita akan mengetahui penjelasan dari Humas tentang kerjasama mengenai industri ataupun yang lainnya. Ini yang akan dijelaskan oleh Bapak Beni Setiawan. Ini pertanyaannya Bapak Beni, bagaimana hubungan kerjasama yang dijalin dengan dunia industri dan bursa kerja yang dialami oleh sekolah ini? Jadi hubungan kerjasamanya itu bagaimana? Dan banyak sekali siswa yang sudah lulus dan diterima di perusahaan-perusahaan yang sudah ada kerjasama dengan SMK Muhammadiyah 1 Ngadirjo. Ini tentunya akan kita dengarkan penjelasan oleh Bapak Beni Setiawan. Monggo. Oke, terima kasih waktunya kepada Bapak Pusat selaku moderator.
Berbicara mengenai humas, kaitannya cakupannya luas sekali, ya, antara sekolah dengan dunia luar, dengan lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat, kemudian dengan lingkungan dunia usaha dan industri, dan mungkin juga dengan pemerintah. Karena perbedaan antara SMK dengan sekolah menengah atas lainnya yaitu ketika kalian sudah menentukan diri untuk masuk ke dalam SMK, tentunya yang harus dibangun dari awal yaitu adalah skill dan potensi kalian. Karena nantinya perbedaannya adalah ketika kalian nanti lulus dari SMK dengan skill yang kalian miliki, maka kalian benar-benar siap untuk ditempatkan di dunia usaha dan dunia industri. Seperti yang sudah didengungkan dari beberapa tahun terakhir ini tentang adanya perkawinan antara SMK dengan industri, atau biasa orang sebut yaitu link and match. Yaitu perkawinan itu nanti akan menyelaraskan antara kurikulum yang ada di sekolah dengan kebutuhan yang ada di industri, sehingga nanti siswa-siswi kami SMK Muhammadiyah 1 Ngatirjo ketika nanti kalian sudah lulus dengan skill yang sudah diselaraskan dengan industri, kalian akan siap untuk kita tempatkan sesuai dengan skill kalian, sesuai dengan kompetensi masing-masing, dan sesuai dengan jurusannya. Walaupun tidak menutup kemungkinan siswa yang berada di jurusan lain kadang juga memiliki skill atau potensi yang lain. Misalkan siswa akuntansi tetapi mempunyai skill menjahit di tata busana dan sebagainya. Hal-hal seperti itu tetap kita fasilitasi, karena memang nanti ketika berada di dunia kerja, seseorang tidak harus idealis sesuai dengan apa yang dipelajarinya sewaktu mereka duduk di bangku sekolah. Ya, mungkin gambaran-gambaran dari dunia kerja nanti kalian akan menghadapi langsung ketika sudah berada di SMK Muhammadiyah 1 Ngatirjo dengan perkenalan dengan dunia industri, seperti kunjungan industri terlebih dahulu, kemudian ada praktek kerja lapangan bagaimana yang akan kalian hadapi sesuai dengan apa yang ada di lapangan atau sesuai yang ada di industri, merasakan bagaimana tempat kerja, atmosfer bertemu dengan konsumen dan sebagainya. Maka dari itu kita sudah ada link and match dengan PT ISG untuk tata busana Intisari Garmindo yang berada di Ungaran, Jawa Tengah. Kemudian ada PT Semco, sudah MOU dengan Semco juga. Kemudian yang akuntansi dengan BTM Surya Amanah untuk latihan di perbankan syariahnya. Maka dari itu PT-PT yang sudah MOU dengan kami sudah ada kesepakatan untuk penyaluran tenaga kerja. Walaupun tidak menutup kemungkinan nanti ketika siswa-siswi kami sudah berada di bangku kelas 12, banyak sekali tawaran-tawaran pekerjaan dari PT-PT lain selain yang sudah MOU dengan kami yang bisa kalian ikuti. Intinya, ketika kalian semakin banyak mengikuti rekrutmen pekerjaan, kalian bisa mendapatkan job atau pekerjaan sebanyak-banyaknya sebelum kalian nanti lulus. Maka dari itu, ketika sudah mengantongi job pekerjaan sebanyak-banyaknya, tinggal kita pilih saja nanti setelah lulus sesuai dengan keinginan kalian, pekerjaan yang mana yang sesuai dengan hati kalian, sesuai dengan passion kalian. Itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator Bapak Musa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Beni Setiawan atas penjelasan mengenai humas. Tentunya SMK Muhammadiyah 1 Ngatirjo ini sudah banyak kerjasama dengan industri
baik PT ataupun PD yang lain di setara di Jawa Tengah, bahkan di Indonesia. Banyak sekali alumni-alumni yang sudah lulus dan sudah terjerumus langsung terkait kerja, langsung diterima, bahkan sudah ada yang menjadi manajer di Indomaret. Itu bagusnya dari alumni SMK Muhammadiyah 1 Ngadirejo ini. Baik, itu pemaparan tadi mengenai sekolahan SMK Muhammadiyah 1 Ngadirejo, baik dari Bapak Kepala Sekolah, dari Wakil Kesiswaan, dari Wakil Kurikulum, Sarana dan Prasarana, dan Humas. Tentunya kepada seluruh adik-adik kelas 10 anak-anak kami tercinta, kami pesan selalu jaga kesehatan, social distancing, jaga jarak, keluar menggunakan masker, selalu cuci tangan pakai sabun. Demikian pemaparan MPLS daring pada kesempatan kali ini. Tentunya saya banyak salah dan hilaf membawa perjalanan dari awal hingga akhir ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.